Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua dan halo Sobat Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Pak Abdul Malik dan saya sendiri Muhammad Iqbal akan memaparkan hasil review dari paper yang berjudul Modeling Digital Maturity for SME. Bersumber dari Nicola Artericori, kemudian Antonio Gozzi, Raffaello Baloco, dan Andreas Rangani 2023 dengan judul Modeling Digital Maturity for SME yang dipresentasikan dalam Proceedings of the 25th International Conference of Enterprise Information System, ACS 2023. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, dan Ibu Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita, dalam kelas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F. Dalam pemaparan paper review kali ini, kita bagi menjadi 8 bagian atau 8 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tujuan penelitian, ketiga kerangka teoritis, keempat metodologi penelitian, kelima pembahasan, keenam kesimpulan, ketujuh kelebihan dan kekurangan, dan terakhir adalah saran. Next. Terima kasih, Pak Iqbal. Halo, Sobat Learning Indonesia. Baik, kita awali bagian pendahuluan ini. Bahwasanya penelitian ini berfokus pada digital maturity model untuk sektor usaha UKM, di mana penggunaan alat digital oleh UKM menjadi salah satu faktor yang mampu mengurangi dampak negatif akibat dari COVID-19. Dalam 2 tahun terakhir ini, UKM menghadapi situasi krisis sebagai dampak pandemi COVID-19, yang mana mobilisasi orang sangat dibatasi dalam roda ekonomi. Sedangkan mobilisasi barang masih diperlukan karena memang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat secara umum. Maka dalam kondisi seperti itu, proses pemenuhan kebutuhan masyarakat memerlukan mobilisasi barang yang terstruktur dan sistematis, dan digitalisasi UKM adalah jawaban model bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan akibat pandemi tersebut. Dan digitalisasi telah menjadi elemen yang penting dalam keberhasilan bisnis di era revolusi industri 4.0. UKM sering mengalami kendala dalam menerapkan teknologi baru digitalisasi dibandingkan dengan perusahaan besar. Tentunya hal ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya dan skill yang dimiliki oleh sektor usaha UKM itu sendiri. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat digitalisasi di kalangan pelaku UKM, maka diperlukan suatu alat atau metode atau juga pendekatan untuk menilai tingkat digitalisasi UKM, yakni dengan digital maturity model. Dengan digital maturity model, maka dapat mempermudah bagi kita untuk mengembangkan kebijakan publik dan strategi digitalisasi yang efektif bagi UKM. Di mana penentuan digital maturity model yang tepat itu dapat mendorong percepatan transformasi digital di sektor usaha kecil menengah. Digital maturity model yang banyak dikembangkan cenderung untuk perusahaan besar dan tidak sesuai untuk UKM. Maka penelitian ini menjadi dasar untuk memodelkan perilaku UKM ke dalam digital maturity model yang lebih komprehensif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan digital maturity model yang relevan dan dapat diterapkan pada UKM. Model ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memahami tingkat digitalisasi UKM dalam rangka merumuskan strategi yang tepat untuk akselerasi transformasi digital di sektor UKM. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dimensi atau variabel yang berpengaruh terhadap tingkat digital maturity model di sektor UKM, yang mana tentu saja dari beberapa dimensi,
Maka dimensi yang manakah yang akan menjadi dimensi utama yang sangat mempengaruhi proses digitalisasi UKM dalam model digital maturity-nya? Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini, maka sebelum kita melangkah kepada pokok pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengapa digital maturity begitu penting bagi UKM. Tentu saja salah satu alasan yakni digitalisasi menjadi kebutuhan dasar bagi perusahaan di era industri 4.0 dan tidak terkecuali UKM dalam rangka memperluas pasar dan juga mengefisienkan proses operasionalnya. Kemudian proses digitalisasi kurang berkembang di kalangan UKM akibat banyaknya kesulitan dalam menerapkan teknologi baru dalam proses bisnisnya. Untuk mengurangi kendala-kendala tersebut, kan sangat membantu jika pelaku UKM mengetahui sejauh mana digital maturity yang mereka terapkan dan pendekatan digital maturity yang tepat, sehingga nantinya akan menjadi standpoint yang penting bagi pengusaha, stakeholder, konsultan untuk menentukan strategi dan arah bisnis mereka ke depannya untuk kemajuan UKM itu sendiri. Maturity dan readiness model, karena kendala yang dihadapi oleh UKM, maka proses digitalisasi sering dikembangkan mengikuti pendekatan yang incremental. Dan tentunya proses penanganannya pun secara bertahap sehingga memerlukan kesiapan atau readiness dari kondisi digitalisasi yang dimiliki oleh UKM. Untuk mengetahui kesiapan digitalisasi tersebut, maka muncullah konsep yang dinamakan digital maturity model untuk UKM. Sedangkan pendekatan digital maturity model yang diterapkan oleh peneliti ini bahwasanya digital maturity model sebagian besar ditafsirkan sebagai kerangka multidimensi. Digital maturity melibatkan kepemimpinan, ambidexterity, dan juga integrasi teknologi digital. Digital maturity model sebagai pendekatan manajemen proses bisnis dengan fokus pada 6 inti elemen Business Process Management atau BPM. Yang pertama, penyelarasan strategi. Yang kedua, tata kelola. Ketiga, yaitu metode. Yang keempat, teknologi informasi. Yang kelima, manusia. Dan keenam adalah budaya perusahaan. Yang dianggap sebagai prasyarat digital transformasi. Tanpa hal tersebut, UKM kurang mampu membentuk model bisnis mereka. Jadi ini adalah beberapa 8 dimensi yang menjadi pendekatan dalam digital maturity modeling. Yang pertama, strategi dan roadmap digital. Di sini dimensi ini mengevaluasi seberapa baik pemahaman dan dukungan kepemimpinan organisasi terhadap transformasi digital itu sendiri. Lalu kemudian ada skill dan budaya organisasi. Di sini fokus dari dimensi ini adalah budaya organisasi dan struktur yang diperlukan untuk kesuksesan digital, meninjau seberapa adaptif organisasi terhadap perubahan, tingkat literasi digital di antara karyawan, dan apakah budaya organisasi mendukung inovasi serta kolaborasi. Kemudian kemampuan adaptasi UKM. Dimensi ini menilai kemampuan organisasi berinovasi dan mengelola perubahan secara efektif. Ini termasuk adanya proses untuk mendorong inovasi, kecepatan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tren digital yang baru. Selanjutnya, teknologi informasi dan infrastruktur yang dimiliki oleh UKM, di mana dimensi ini meliputi integrasi dan efisiensi sistem teknologi, skalabilitas dan juga fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh usaha kecil menengah. Lalu kemudian di sini juga melibatkan faktor dimensi integrasi, di mana sejauh mana UKM itu dapat mengintegrasikan kelebihan digital ke dalam proses bisnis UKM itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya dimensi pengalaman pelanggan. Hal ini menilai seberapa efektif organisasi menggunakan alat dan strategi digital untuk memahami kebutuhan pelanggan.
Lalu kemudian ada juga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi digital maturity model ini, yakni regulasi. Kita ketahui bahwasanya ada banyak hal regulasi yang terkait dengan dunia digital seperti cyber security, data protection yang harus dikelola dengan baik oleh para pelaku UKM sehingga tidak menimbulkan kerugian baik di sisi pelanggan maupun di sisi pelaku UKM itu sendiri. Dan kemudian di sini juga ada kinerja digitalisasi. Ini adalah gambaran tentang Key Performance Index yang berhubungan dengan digital integration dan alignment. Sejauh mana proses digitalisasi berirama dan mendukung strategi UKM secara menyeluruh. Sejauh mana skill dari SDM UKM itu dapat mengintegrasikan kelebihan digital dan mengoptimalkan semua potensi digital dalam proses bisnisnya. Adapun metodologi penelitian, penelitian ini meliputi beberapa kriteria, antara lain industri yang diteliti di bidang manufaktur dan jasa, kemudian ukuran industrinya adalah industri kecil dan menengah, di mana industri kecil ini adalah mencakup 10 hingga 50 AWU, dan untuk ukuran sedang itu mencakup 50 hingga 250 AWU, dengan lokasi geografis di Italia Utara, Italia Tengah, dan juga Italia Selatan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode GEOA, yang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian secara kualitatif untuk menganalisa data dan juga menghasilkan temuan-temuan yang mendalam. Dinamai dengan GEOA karena memang penemunya adalah James GEOA. Metode ini berfokus pada pemahaman dan penafsiran data kualitatif dengan cara sistematis dan terstruktur. Adapun yang pertama dari metode ini adalah pengumpulan data kualitatif, dilanjutkan dengan pengkodean data, dilanjutkan lagi dengan pengkodean aksi, lalu kemudian penyusunan kategori, dan di situ juga akan ada yang namanya analisis tematik. Lalu kemudian setelah ada analisis tematik akan dilanjutkan dengan identifikasi tema kunci, dan di situ ada interpretasi dan penyajian. Nah, dari interpretasi dan penyajian ini akan dipaparkan terkait dengan interpretasi temuan dari sudut pandang peneliti. Dan setelah itu akan disajikan penyajian hasil berdasarkan analisa-analisa yang telah dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Baik, silakan Pak Iqbal untuk melanjutkan ke pembahasan. Baik, terima kasih Pak Malik. Soalnya adalah kita membahas terkait dengan bahasan. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja atau framework untuk menilai digital maturity pada UMKM dengan menyoroti beberapa dimensi utama yang mempengaruhi digitalisasi UMKM. Dan didapati bahwa terdapat dua dimensi yang secara signifikan sangat mempengaruhi digital maturity UMKM. Yang pertama adalah dimensi internal yang terdiri dari people, culture, strategi and roadmap, dan juga teknologi portofolio. Dan dimensi yang kedua adalah dimensi eksternal, yaitu customer, pelanggan, supplier atau pemasok, digital service provider atau penyedia layanan digital, dan other stakeholders. Dapat dilihat pada tampilan layar, itu merupakan dimensi-dimensi yang memberikan pengaruh terhadap digitalisasi UMKM. Lanjut, Pak. Nah, ini merupakan tampilan framework yang dihasilkan dari penelitian ini, diberi nama Framework Digital Maturity UKM. Next. Baik, selanjutnya kita membahas lebih detail terkait dengan dimensi internal. Yang pertama adalah people dan culture, karyawan dan budaya perusahaan, di mana dimensi ini ditemukan atau ditemukan sebagai pendorong utama digitalisasi di UKM itu sendiri. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat menyelaraskan antara budaya dan keterampilan karyawan untuk mencapai tujuan digital.
Penelitian juga menemukan bahwa SDM, sumber daya manusia, merupakan elemen penting dalam pencapaian digital maturity pada suatu UKM. Yang kedua adalah strategi roadmap, bagaimana UKM itu menetapkan, mengevaluasi, dan mengimplementasi tujuan digital. Hal ini merupakan faktor penting atau dimensi penting juga dalam digital maturity. Relevan untuk UKM pada sektor manufaktur dan juga jasa. Selanjutnya adalah teknologi dan portofolio. Nah, teknologi ini merupakan alat utama dalam transformasi digital, di mana framework ini mengelompokkan integrasi teknologi dan TI sebagai elemen kunci dalam portofolio teknologi perusahaan. Ketiga dimensi ini, yaitu people culture, strategy roadmap, dan juga teknologi portofolio, dihubungkan oleh dimensi yang disebut dengan SME Integrated Process, yang mengaitkan antara proses internal dengan proses eksternal, seperti pelanggan, pemasok, penyedia digital, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Lanjut. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat tiga dimensi internal, yaitu people culture, strategy roadmap, dan juga teknologi portfolio. Pada slide ini kita akan bahas terkait dengan dimensi eksternal. Yang pertama adalah customer, di mana customer itu sendiri ikut andil dalam mendorong inovasi digital melalui kebutuhan juga harapan pada UKM. Sehingga hal ini akan memacu UKM untuk mengembangkan digital maturity di organisasi atau di internal mereka untuk memenuhi tuntutan dan juga kebutuhan pasar. Yang kedua adalah supplier atau pemasok, di mana pemasok berperan dalam penyediaan teknologi dan juga sebagai mitra yang memfasilitasi integrasi teknologi dan operasional bisnis pada suatu UKM. Yang ketiga adalah digital service provider atau penyedia digital, tidak hanya menjadi teknologi, tapi juga sebagai konsultan dan juga mentor bagi UKM untuk melalui proses digitalisasi. Dan yang terakhir adalah ada stakeholders, yaitu pemerintah, kompetitor, tentunya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap digital maturity UKM melalui regulasi dan juga tekanan kompetitif yang positif untuk mendorong adanya inovasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga diidentifikasi dimensi tambahan, dimensi internal eksternal, yaitu applicability, yaitu dimensi yang menunjukkan sejauh mana proses internal atau eksternal itu perlu digitalisasi. Karena proses analog terkadang tidak memerlukan proses digitalisasi, dan itu justru menjadi suatu unique value tertentu. Contohnya pada UKM craft, di mana handmade itu merupakan faktor penting yang menambah nilai dari suatu produk yang dihasilkan. Lanjut. Dari penjelasan sebelumnya, saya dapat bahwa terdapat dua dimensi, internal dan eksternal, di mana internal terdapat tiga dimensi, dan juga eksternal terdapat empat dimensi, yang dituangkan ke dalam gambar framework digital maturity, yang berada pada gambar tampilan layar. Framework digital maturity yang dihasilkan dari penilaian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana UKM itu dapat mengevaluasi dan meningkatkan digital maturity mereka dengan fokus pada proses digitalisasi yang relevan dan juga implementasi yang efektif. Selanjutnya kita ke tahap kesimpulan atau ke bagian kesimpulan. Dari penjelasan pada bagian sebelumnya, kita peroleh dua kesimpulan dalam paper yang berjudul Modeling Digital Maturity for SME. Yang pertama adalah penelitian ini berhasil mengembangkan model digital maturity yang fit khusus untuk UKM. Model ini bersifat adaptif, sehingga memungkinkan UKM untuk mengevaluasi digital maturity mereka sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis. Digitalisasi UKM membutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga pada pengembangan keterampilan dan budaya atau culture suatu organisasi. Yang kedua, penelitian ini berhasil mendapatkan hasil bahwa digital maturity pada UKM dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu dimensi internal dan juga eksternal. Dimensi internal terdiri dari people culture, strategi roadmap, dan juga teknologi portofolio. Untuk dimensi eksternal ada customer, suppliers, digital service provider, dan juga other stakeholder. Framework ini sangat membantu UKM untuk menemukan
area mana yang perlu mereka perbaiki dan juga kembangkan, sehingga penyusunan roadmap dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Next, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama tentunya ada relevansi terhadap UKM, di mana penelitian ini berkontribusi signifikan untuk menghasilkan atau menciptakan model digital maturity yang fit untuk UKM, sehingga lebih relevan dan juga aplikatif. Yang kedua adalah pendekatan multidimensi atau komprehensif, di mana penggabungan antara perspektif internal dan juga eksternal, sehingga memberikan penilaian menyeluruh terhadap proses digitalisasi pada suatu UKM. Yang terakhir adalah bisa adaptif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan model dan juga framework yang fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan teknologi, regulasi, dan juga kondisi eksternal. Lalu terkait dengan kekurangan atau space for improve yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang didasarkan pada penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini terbatas pada C-level saja. Artinya wawancara yang dilakukan hanya pada level manajer eksekutif atau C-level. Sehingga tidak mewakili perspektif dari jenjang level yang lain seperti karyawan operasional. Lalu yang kedua adalah sampel terbatas. Ya, sampel penelitian ini hanya terbatas pada negara Italia saja dengan jumlah UKM 18 untuk sektor manufaktur dan jasa, sehingga generalisasi penelitian ke wilayah atau negara dan sektor lainnya cukup sulit dan mungkin kurang representatif. Yang ketiga adalah kurangnya kriteria kuantitatif. Model yang diusulkan belum disertai dengan kriteria kuantitatif yang jelas atau bersifat measurable, sehingga pengukuran digital maturity tersebut yang dihasilkan dalam penelitian ini kurang terukur, sehingga memerlukan adanya pengembangan lebih lanjut. Bab yang terakhir adalah saran. Dalam pembuatan konten saran ini, selain kita mengambil dari saran yang telah penulis buat dalam paper ini, sebagai reference kami berdua juga masukkan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pengembangan untuk penelitian lanjutan. Yang pertama adalah menambahkan cakupan perspektif dari tingkatan atau subjek lain dalam organisasi. Seperti yang dijelaskan pada bagian kekurangan, bahwa wawancara hanya dilakukan pada level manajer eksklusif atau C-level. Sehingga data yang didapatkan akan terbatas. Nah, kami memberikan saran agar dilakukan perluasan, yaitu dengan menambahkan jenjang level yang lain dalam organisasi UKM, seperti karyawan operasional maupun jenjang level yang lain. Lalu yang kedua adalah melakukan pengembangan model evaluasi yang lebih heterogen dengan penambahan sampel ke sektor industri ataupun wilayah geografis atau negara yang berbeda. Karena keterbatasan penelitian adalah skopnya adalah di negara Italia dan juga sektornya hanya sektor manufaktur dan jasa saja. Yang terakhir adalah penambahan kriteria kuantitatif agar menghasilkan pengukuran digital maturity yang bersifat lebih terukur atau measurable. Baik, demikian paper review dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.